Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today is our fifth meeting, and then the topic for today is about questions and answer argument for polite request. Dengan kata lain, pertanyaan dan juga jawaban untuk permintaan yang sopan. In this meeting, we are also going to discuss about 5W1H question word. Maybe one of you has a question. Apa sih pentingnya kita mempelajari topik hari ini? When you want to talk about request or asking permission, you need some expression, especially in English. Jadi diharapkan ke depannya teman-teman sudah punya bekal ketika ingin bertanya ataupun merespon beberapa pertanyaan seperti itu yang mencerminkan pernyataan yang lebih sopan. Nah, di dalam bahasa Inggris ada beberapa ekspresi yang teman-teman bisa gunakan. The example of questions and also answer, just like, is it okay if I borrow your phone? Would you mind if I ask you something? May I use your pencil? And then for the last one, would it be alright if I call you now? Nah, ini adalah contoh kalimat pertanyaan ketika kita ingin meminta izin ataupun meminta persetujuan orang lain gitu ya. For the material, I have decided into 3 parts. Ini sudah membuat 3 bagian. Yang pertama adalah meminta izin ataupun membuat permintaan. Dan di sini kategorinya adalah meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita atau asking someone to do something for you. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa ekspresi. Yang pertama adalah can you? Bisakah kamu? Nah, jadi kalimat setelahnya teman-teman bisa lengkapi berdasarkan kebutuhan. Misalkan di sini, can you open the door for me please? Bisakah minta tolong untuk bukakan pintu untuk saya? Nah, jadi teman-teman bisa menambahkan kata please di akhir dari kalimat ini sebagai ekspresi meminta tolong. Dan juga kalimat yang sudah Miss bold di sini, yang sudah Miss tebalkan adalah can you. Jadi ada modal verb. Nah, modal verb itu ada beberapa kata, can, could, would, will, dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa yang kita bisa gunakan ketika making request gitu ya. Kemudian contoh yang kedua adalah menggunakan kata could you. Could you open the door for me please? Nah, ini sebenarnya intinya sama, menjelaskan satu pernyataan yang sopan. Perbedaannya adalah terletak pada kata could sama can gitu ya. Nah, sebenarnya can ini adalah kata dasarnya. Terus could itu adalah turunannya atau bisa dikatakan dia bentuk past tense-nya dari kata can. Nah, teman-teman bisa menggunakan kedua ini di situasi yang present ataupun keseharian gitu ya. Tetapi kucu ini memberikan ekspresi yang lebih sopan. Jadi, teman-teman bisa menggunakan can you untuk lawan bicara yang setara seperti teman atau di bawah kita seperti adik gitu ataupun orang-orang yang kita anggap sebagai teman dekat gitu ya. Nah, kemudian kucu ini ekspresi yang lebih sopan, berarti penempatan ataupun lawan bicaranya juga harus disesuaikan. For example, your lecturers, your parents, your family, your brother or your sisters gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini ke orang yang lebih dihargai gitu ya. Nah, and then the last one we have would you mind opening the door for me please. Nah, yang ketiga itu penggunaan kata would you mind. Nah, apakah kamu keberatan gitu ya? Bisa minta tolong nggak? Keberatan nggak kalau misalkan bukakan pintu untuk saya kayak gitu. Nah, di sini untuk catatan yang would you mind, teman-teman disarankan untuk membuat kata perintahnya. Kalau di sini kan open ya, membuka. Kata perintahnya itu dalam bentuk verb ing ataupun verb
di akhirannya ditambah ing gitu ya. Nah, dari ketiga contoh ini Miss bisa tuliskan levelnya. Jadi level yang standar itu can you, kemudian teman-teman bisa naik di atasnya, levelnya lebih sopan kembali, ada could you, kemudian would you mind ini hampir sama dengan could you gitu ya. Nah, also I have some notes. Miss punya beberapa notes yang merangkum dari penjelasan dari materi kita yang jenis pertama ini. Could and can are directly followed by basic verb. Jadi ketika teman-teman menggunakan ekspresi can you atau enggak could you, nah itu kata kerjanya atau kata perintahnya itu harus dalam bentuk verb pertama ataupun basic verb, kata kerja dasar gitu ya, tanpa menambahkan to, tanpa menambahkan ing dan sebagainya. Jadi bukan could you to open, nah itu salah, ataupun could you opening, nah itu juga kurang tepat gitu ya. Nah, jadi harus murni verb satunya apa gitu ya, tanpa adanya tambahan ataupun affixes gitu ya. Kemudian would you mind is followed by the verb and ing gitu ya. Nah, tadi yang seperti Miss sudah singgung sebelumnya, pernyataan yang menggunakan kata would you mind itu kata kerjanya menggunakan verb terus ditambah ing gitu ya. Misalkan open jadi opening, close jadi closing, listen jadi listening. Nah, kayak gitu seterusnya ya. Nah, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke yang kedua. Making request, asking if you can do something. Membuat permintaan, meminta izin untuk melakukan sesuatu. Ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Penggunaannya sama, can, could, would you mind, do you mind, itu sama saja. Hanya saja kita mendahulukan diri kita ataupun orang yang ingin melakukan kegiatan, kemudian kita meminta izin dulu kepada orang lain gitu. Misalkan, can I use your computer please? Bisakah saya menggunakan komputer kamu? Gitu ya. Nah, tambahan please ini semuanya adalah ekspresi minta tolong gitu ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ketika teman-teman tidak menggunakan please juga sudah baik gitu ya, ekspresinya sudah sopan, hanya saja ketika menambahkan please akan memberikan ekspresi yang oh ini bener-bener nih keseriusannya minta tolong kayak gitu ya. Di sini contohnya, do you mind if I turn up the heating? Apakah kamu keberatan jika saya menaikkan volume penghangatnya gitu ya, pemanasnya gitu. Nah, kemudian would you mind if I turn up the heating? Apakah kamu keberatan jika saya menaikkan level dari penghangat ataupun penghangat ruangan, suhu ruangannya gitu ya. Nah, do you mind if sama would you mind if itu penggunaannya hampir sama. Jadi teman-teman bisa baca di notes di bawahnya. Nah, yang pertama, could is more polite than can. Jadi kata could ini seperti yang sebelumnya Miss sudah sampaikan juga, lebih sopan daripada kata can gitu ya. Kemudian catatan yang kedua, do you mind if is followed by the verb in the present tense. But would you mind if is followed by the verb in past tense and also show more polite statement. Nah, di sini perbedaan kan hampir sama nih, contoh dari do you mind if I turn up the heating sama dengan would you mind if I turn up the heating. Sama saja, hanya saja ketika teman-teman menggunakan do you mind if itu tensesnya ataupun situasinya itu present ataupun kondisi yang sering dilakukan saat ini sedang dibicarakan seperti itu ya. Tetapi kalau would you mind if itu biasanya dia digunakan dengan kalimat yang sudah lampau, sudah past tense gitu ya. Dan juga bisa dikatakan meskipun ini pernah digunakan di situasi saat ini, would you mind ini tetapi dia mencerminkan kalimat yang lebih sopan, more polite statement ataupun pernyataan yang lebih sopan. Nah, kemudian satu lagi, when you are using these two sentences, ketika teman-teman menggunakan dua kalimat seperti do you mind, would you mind, itu tidak disarankan untuk menggunakan kata please.
Kenapa? Karena it is already polite enough. Karena pernyataan tersebut itu sudah mencerminkan kalimat yang sopan gitu ya. Jadi tidak apa-apa ketika teman-teman, do you mind if I go with you, misalkan gitu. Nah, itu kalimatnya tanpa dilengkapi dengan kata please gitu, itu sudah mencerminkan kalimat yang sopan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir adalah offering to do something for another person, ataupun mengajukan diri melakukan sesuatu untuk orang lain. Kita tetap memiliki can, would. Di sini ada beberapa tambahan seperti kata shall. Nah, shall ini verb 2-nya atau bentuk yang lainnya itu should. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu should. Ya, artinya itu haruskah saya. Nah, misalkan kalimatnya di sini contohnya can I help you gitu. Nah, kita tuh mengajukan diri untuk berbuat sesuatu untuk orang lain gitu ya. Jadi kita meminta izin, kita yang meminta izin dan kita juga yang melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Kemudian shall I open the window for you? Haruskah saya membukakan membukakan jendela untuk kamu gitu ya. Nah, would you like another coffee? Kamu mau kopi lagi nggak gitu. Nah, jadi dia bersifat offering ataupun mengajukan diri atau menawarkan diri. Saya mau membantu kamu loh gitu. Nah, jadi ekspresi yang teman-teman bisa pakai yaitu can I, shall I, would you like gitu ya. Kemudian ekspresi yang lainnya lah yang intinya teman-teman itu mengajukan diri gitu ya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Penggunaan shall, can sama will are followed by verb one gitu ya. Jadi teman-teman harus menyertakan kata kerja setelah kata shall, can sama will itu verb 1. Jadi adalah kata dasar, kata kerja dasar, tidak ada tambahan ya. Misalkan help ya help aja, bukan helping, bukan helped ditambah ed dan sebagainya, ataupun to help gitu nggak boleh. Jadi harus murni verb 1. Kemudian catatan yang kedua adalah shall is particularly British English and is more formal than can. Nah, shall itu biasanya ekspresi yang mencerminkan lebih formal gitu ya daripada can. Dan ini mostly digunakan di bahasa Inggris British gitu ya. Nah, kan ada dua nih yang kita tahu style bahasa Inggris ya, adalah British, ada Amerika gitu ya. Jadi ini mencerminkan satu kata yang polite nih, yang lebih formal gitu ya, situasinya lebih formal gitu ya daripada kata can. Nah, kemudian yang terakhir adalah would you like. Nah, would you like ini teman-teman bisa lengkapi atau bisa diberi informasi setelahnya itu dalam bentuk noun, kata benda, objek pronoun, objek dari kata benda, dan juga kata kerja dengan tambahan to. Misalkan, would you like me to open, to answer, to close gitu ya. Jadi setelah kata to-nya itu teman-teman boleh menambahkan kata kerjanya atau perintahnya apa sih yang teman-teman mau lakukan kayak gitu. Would you like me bisa diartikan kamu mau saya melakukan apa kayak gitu. Misalkan, would you like me to answer the phone gitu, misalkan kamu mau saya yang mengangkat telepon gitu. Nah, jadi ekspresi meminta izin ke orang lain tapi kita juga yang melakukan gitu ya. Nah, jadi catatannya adalah setelah kata would you like, teman-teman boleh menambahkan to, kemudian kata kerjanya. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah answer. And then the next one is 5W 1H question words. Nah, di sini kita akan mempelajari juga penggunaan dari 5W 1H, khususnya ketika kita ingin membuat pertanyaan gitu ya. What itu tuh untuk mengidentifikasi sesuatu ya, misalkan what is your name gitu. Jadi menanyakan apa ataupun situasi, menanyakan kondisi, menanyakan keberadaan seperti itu ya. Keberadaan ataupun kondisi dari suatu benda ataupun barang gitu ya. Kemudian untuk who itu untuk menanyakan aktornya ataupun orangnya. Misalkan, who is your father? Siapa sih ayah kamu kayak gitu. Jadi menanyakan tokohnya seperti itu.
Kemudian where itu untuk menanyakan lokasi ataupun tempat gitu ya. When itu untuk mengidentifikasi time ataupun waktu. Kemudian why itu untuk menanyakan reason ataupun alasan. Misalnya, why do you come late? Kenapa kamu kok datang terlambat? Kayak gitu. Nah, jadi menanyakan sebuah alasan gitu ya. Kemudian how ini untuk mengidentifikasi cara. Misalkan ada teman kalian si Ari, misalkan dia suka membuat vlogger kayak gitu, ataupun dia adalah seorang seleb Instagram gitu ya, kemudian suka membuat konten dan sebagainya. Kemudian ada teman yang lainnya yang ingin mengikuti jejaknya, kemudian bertanya, how do you make these videos atau this animation? Gimana sih kamu bisa membuat video ini, membuat animasi ini gitu. Nah, jadi nanti temennya itu merespon dengan beberapa step. Oh, yang pertama saya harus menyiapkan kamera, menyiapkan sound, lighting dan sebagainya. Kemudian saya rekam dengan kondisi yang tidak bising dan sebagainya, kayak gitu. Jadi menjelaskan caranya. Nah, kemudian untuk contohnya teman-teman bisa buat sendiri sebenarnya. Ini hanya beberapa contoh, misalkan ada satu aktivitas yang mungkin sebagian dari kita suka gitu ya. Misalkan what are you doing on Sunday? Nah, ini menanyakan what ya, penggunaan dari apa. Apa yang kamu lakukan setiap hari Minggu? Nah, jawabannya ada di bawahnya, misalnya I enjoy riding a bike. Saya itu menikmati nih untuk bersepeda gitu ya. Who is your partner riding a bike? Siapa? Nah, berarti menanyakan aktor. Bisa dikatakan orang gitu ya. Siapa sih partner kamu ataupun teman kamu ketika bersepeda? Misalkan di sini jawabnya, I invite my friends to ride bicycles. Nah, di sini adalah berarti jawabannya siapanya itu adalah my friends. Berarti orangnya itu adalah teman-temannya. Kemudian, where is your destination in riding your bicycle? Di mana sih tujuan kamu ketika bersepeda? Nah, berarti menanyakan tempat ataupun lokasi. We live riding a bike around the garden. Jadi di sini lokasinya adalah around the garden, sekeliling taman gitu ya. Kemudian selanjutnya penggunaan when, kapan ataupun ketika apa sih gitu ya, waktunya kapan. When do you usually go cycling? Kapan kamu biasanya pergi bersepeda? We often ride once a week. Kapannya itu dia menyebutkan waktunya, temponya gitu ya. Oh, selama seminggu sekali gitu. Berarti karena tadi sudah disebutkan di hari Minggu, berarti kapannya itu setiap hari Minggu gitu ya. Kemudian yang kelima adalah why. Alasannya apa? Why do you enjoy doing this activity? Terus kamu kenapa kok suka naik sepeda gitu ya? Jawabannya adalah because I could feel fresh air, it makes me happier. Nah, ini disebutkan alasannya gitu ya, reasonnya. Karena saya bisa merasakan udara yang lebih fresh atau lebih sehat, lebih segar, dan hal tersebut bisa membuat saya lebih bahagia gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah how did you get this bicycle? Bagaimana sih kamu bisa, ceritanya apa? Bagaimana kamu bisa mendapatkan sepeda ini gitu ya? Ataupun sepeda pertamamu itu gimana gitu? Caranya apa? Dikasih apa? Nabung sendiri dan sebagainya gitu ya. Konteksnya seperti itu. Kemudian jawabannya bisa I got my first bicycle at my birthday when I was 10. Saya mendapatkan sepeda pertama saya itu di hari ulang tahun saya yang ke-10. Kemudian I learned cycling at first from my father. Kemudian saya belajar sepeda itu bersama ayah saya gitu ya. Jadi dia menceritakan kondisi bagaimana dia mendapatkan sepeda dan juga bagaimana dia belajar gitu ya. Belajar sendiri atau diajarin orang gitu. Nah, itu beberapa penggunaan dari kata tanya dan juga jawabannya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya. Kemudian kalau sudah dipahami semua, teman-teman bisa sembari mengerjakan beberapa latihan ya. Nah, di sini di setiap barisnya, satu baris ini adalah pertanyaan, kemudian di sebelahnya itu adalah jawaban. So your job is only finding the best couple. Jadi teman-teman cari aja kira-kira kalau pertanyaannya
Do you mind if I smoke? Apakah kamu keberatan kalau saya merokok gitu? Nah, kira-kira jawabannya mana nih dari A sampai J yang paling tepat untuk merespon pernyataan atau pertanyaan dari yang pertama. Begitupun selanjutnya ya, sampai nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tidak ada jawaban yang sama gitu ya. Jadi usahakan satu nomor, satu huruf jawabannya. Misalkan nomor 7, may I use your pencil? Bolehkah saya pinjam pensil kamu? Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Dari A sampai C yang paling sesuai gitu ya. Good luck. Terima kasih. Thank you for today. If you have any question, just inform me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.